semuanya, perkenalkan saya Decinta Sarah. dan Sarah. Ya. Di sini akan menjelaskan tentang cara membuat web BMI menggunakan Streamlit, GitHub, dan VS Code. Dan perhatikan setiap langkah yang ada di Tapi video. kita punya teman ada kan? Ada. Iya. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Surya Kusuma. Saya merupakan salah satu anggota kelompok Almira 77 yang telah mengembangkan sebuah web kalkulator BMI menggunakan Streamlit. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf pada teman-teman penonton karena saya tidak dapat bergabung langsung dalam proses pengerjaan pembuatan video bersama kelompok. Terima kasih, selamat menyaksikan. baik pada langkah awal, yakni kita menginstal Streamlit menggunakan perintah pip install Streamlit melalui command prompt. Di langkah selanjutnya, yakni kita membuat folder baru untuk menyimpan file-file proyek ini. Kalian bisa membuat folder di File Explorer atau menggunakan terminal. Perintah cd ini digunakan untuk berpindah ke direktori dokumen di dalam folder pengguna Lenovo, di mana direktori ini adalah tempat untuk menyimpan file yang akan dibuat. File yang sudah kita clone melalui repository akan kita salin ke dalam direktori laptop kita dengan menggunakan Git Cloud. Untuk membuktikan file yang kita buat, yakni Almira 77, apakah sudah tersimpan di direktori, yakni kita dapat menggunakan perintah cd Almira 77. Nah, sekarang kita akan membuat file Python utama untuk aplikasi kita, yaitu menghitung BMI, di mana kita akan mengoding di VS Code. Nah, langkah pertama kita akan membuat file baru bernama app.py. File ini akan menjadi tempat di mana kita akan menulis kode untuk aplikasi web BMI kita. Nah, di dalam file app.py yang kita buat tadi, kita akan menulis kode, di mana kita akan menulis kode untuk membuat form input
untuk menghitung BMI dan menampilkan hasilnya. Kode yang pertama yaitu import streamlit SST, di mana kita akan mengimport library streamlit dan memberi alias st. Import panda spd, di mana kita akan mengimport library pandas dan memberi alias push. Nah, import matplotlib pyplot splt, di mana kita akan mengimport modul pyplot dari matplotlib dan memberi alias plt. Lalu from datetime import datetime, di mana kita akan mengimport kelas datetime dari modul datetime. Nah, terakhir import OS, di mana kita akan mengimport modul OS, di mana digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti memeriksa keberadaan file. Oke, lanjut kita akan membuat variabel untuk menghitung BMI kita. Dengan menggunakan kode calculate BMI, kita akan mendefinisikan fungsi dari calculate BMI ini, di mana kita akan menerima dua parameter weight, di mana weight adalah berat dalam kilo dan height di dalam sentimeter, yaitu tinggi. Kode if height underscore m sama dengan 0 dan return 0 atau 0, dimana kita akan memeriksa apakah tinggi dalam meter sama dengan 0, dan jika ya, fungsi akan mengembalikan 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Kategori di mana kode yang mendefinisikan fungsi dari BMI kategori yaitu def BMI underscore kategori. Lalu selanjutnya if BMI, lalu kode selanjutnya if BMI kurang dari 18,0 return kurus, dimana kita akan mengembalikan string kurus jika nilai BMI kurang dari 18,5. Elif 18,5 kurang dari sama dengan BMI kurang dari 24,9 return normal, dimana kita akan mengembalikan string normal jika nilai BMI yang berada dalam rentan 18,5 hingga 24,9. Nah, kategori yang ketiga yaitu elif 25 kurang dari sama dengan BMI kurang dari 29,9, di mana returnnya adalah gemuk. Di mana di sini kita akan mengembalikan string gemuk jika nilai BMI berada dalam rentan 25 hingga 29. Ya, kita akan membuat judul di mana kita akan menggunakan kode sttitle. Lalu kita ketik kalkulator BMI, di mana kita akan menampilkan judul dari kalkulator BMI ini di antar muka aplikasi dengan menggunakan Streamlit. Tak lupa juga kita akan menambahkan sedikit kata-kata selamat datang di kalkulator kami dengan kita akan memasukkan, di mana kita membuat aplikasi ini kita akan berinteraksi dengan pengguna, di mana pengguna akan memasukkan berat badan dan tinggi badan mereka.
Sekarang kita akan membuat variabel baru di mana kita akan memasukkan input dari pengguna. Nah, dengan variabel yaitu berat sama dengan st.number_input, masukkan berat badan dalam kilo dengan value sama dengan 0. Nah, di mana kita akan menggunakan st_number_input ini untuk menerima input berat badan dari pengguna, di mana parameter value sama dengan 0,0. Nah, untuk variabel tinggi yaitu sama dengan st.number_input, mana masukkan tinggi badan dalam sentimeter sama dengan 0,0. Nah, di mana kita menggunakan st_number_input ini untuk menerima input tinggi badan dari pengguna yang parameter value sama dengan 0,0. Untuk memvalidasinya kita akan menggunakan if berat lebih besar dari 0 dan tinggi lebih besar dari 0. Di sini kita akan memeriksa apakah nilai berat dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna lebih dari 0. Dan validasi ini memastikan bahwa input yang diberikan adalah valid sebelum melakukan perhitungan. Nah, kode selanjutnya yaitu BMI sama dengan calculate_BMI berat, tinggi. Nah, di mana di sini kita akan memanggil fungsi calculate BMI dengan argumen berat dan tinggi, di mana kita akan menyimpan hasil perhitungan BMI ini ke dalam variabel BMI yang sudah kita. Untuk variabel berikutnya yaitu kategori sama dengan BMI underscore kategori BMI, di mana kita akan memanggil fungsi BMI underscore kategori dengan argumen BMI, yang dimana kita akan menyimpan kategori BMI ini yang sesuai ke dalam variabel kategori. Nah, tak lupa juga kita akan menampilkan hasil dari BMI dengan menggunakan kode strwrite. Nah, pada kode berikut yaitu data, di mana kita akan menampilkan tanggal, berat, tinggi, dan BMI serta kategorinya, di mana kita akan membuat direktori data untuk menyimpan informasi pengguna seperti menyimpan tanggal, waktu saat ini, berat, tinggi, BMI, dan kategori BMI dalam bentuk list. Nah, di sini kita akan menggunakan pandas untuk membuat data frame dari df dari direktori data, di mana kodenya adalah df sama dengan pd.dataframe_data. Nah, berikut kita akan menyimpan data frame ke dalam file cs bernama data BMI csv dengan menggunakan kode df.to_cf _data_BMI cf, mode sama dengan A, di mana kita menggunakan mode A untuk menambahkan data ke dalam file yang sudah ada. Di sini kita akan menentukan apakah menulis header berdasarkan file CSV yang sudah ada atau belum.
Nah, untuk SPRite-nya kita akan menulis data telah disimpan di dalam file. Di sini kita akan menampilkan pesan kepada pengguna bahwa data telah berhasil ke Nah, lanjut kita akan membuat grafiknya dengan kode v, ax sama dengan plt.subplots ax.plot sama dengan kurung tinggi, bmi, bo. Di sini kita menggunakan matplotlib untuk membuat grafik dengan subplots, di mana kita akan menggambar titik pada grafik dengan tinggi dan BMI menggunakan simbol bo yang berarti titik berwarna biru dengan garis penghubung. Tiga kode ke bawah ini, ax.set x label tinggi cn, ax_set underscore label BMI, grafik BMI versus tinggi ini juga. Di sini kita akan mengatur label untuk sumbu x dan y serta memberikan judul pada grafik. Nah, kode berikut yaitu spyplotv. Di sini kita akan menggunakan streamlit untuk menampilkan grafik yang telah kita buat dengan kode yang tadi. Nah, else strwrite ini jika input berat dan tinggi tidak valid, maka akan menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan data yang benar. Sedikit informasi di sidebar aplikasi kita tentang pembuatan aplikasi dan teknologi yang digunakan dengan menggunakan beberapa kode seperti berikut. Nah, di mana di sini kode seperti st.sidebar.info ini kita akan menyediakan link ke halaman GitHub yang udah kita buat untuk informasi yang lebih lanjut. Oke. Nah, selain
Nah, selanjutnya kita akan mengunggah proyek ini ke GitHub agar bisa diakses oleh orang lain. Nah, pertama kita buat dulu repositori baru di akun GitHub yang sudah kita login. Nah, beri nama, misalnya di sini punya tim kita yaitu BMI kalkulator. Kita kembali ke terminal dan ketik perintah seperti yang ada di video ini. Selamat, kalian telah berhasil membuat aplikasi web sederhana untuk menghitung BMI menggunakan Streamlit dan mengelola proyek tersebut di VS Code dan mengunggahnya ke GitHub.